今日もさ、いろいろあって疲れちゃったよ。寂しかった？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Kita ketemu lagi di konten mengomentari. Lagi-lagi kita ketinggalan konten mengomentari. Udah 3 episode berjalan ya dari Don Brother sekarang gitu. Ya, akhirnya kita bisa merampungkan konten ini. Oke, kita recap dulu ya, agak singkat aja ya, tipikal cepat ya. Langsung aja tanpa lama-lama lagi ya. Episode 35 ini adalah episode di mana kita diberitahu lebih lanjut tentang apa itu Juto ya. Di mana di sini juga diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Kijino dan juga Tsubasa. Di sini sang investigator di kepolisian, yakni bibinya Haruka, ada di episode kali ini. Mulai mempunyai banyak keingintahuan mengenai Juto, ia mempunyai banyak bahan yang bisa dijadikan bahan investigasi mendalam mengenai Juto. Warga sipil dan pihak kepolisian nampaknya di sini sudah concern mengenai kasus hilangnya seseorang. Ini mulai ramai. Dan juga kasus terbaru di mana warga berubah sifatnya sangat drastis, berbeda dengan sifat sebelumnya gitu. Seperti yang terjadi kepada Sayama Kenji dan juga Natsumi. Sang investigator alias bibinya Haruka adalah korban dari amukan Juto, di mana di awalnya adalah korban juga dari sekapan Anoni yang menginginkan perlindungan dari Oni Sister. Semua berjalan tidak sesuai keinginan Anoni, mereka malah berakhir sebagai santapan dari Juto. Dan kejadian tersebut berlangsung di hadapan sang investigator, detektif Yuriko Kito, yakni bibinya Haruka. Di sini Yuriko Kito ini tahu bahwa Tsubasa memiliki hubungan yang unik dengan Natsumi sang Juto. Oleh karena itu dia meminta agar Tsubasa kooperatif dengan mereka. Apalagi setelah tahu bahwa Tsubasa adalah orang yang tidak bersalah lewat pembuktian yang dilakukan kepolisian. Alhasil Tsubasa setuju untuk meneliti Natsumi. Hingga akhirnya kecurigaan dia semua terbukti. Ya seperti itu realitanya. Kasihan ya Tsubasa gitu. Udah ngeberaniin diri melawan dugaannya sendiri bahwa bener gak ya Natsumi itu Juto, apa bukan gitu. Terus ngelamarnya di danau, ternyata emang beneran kopian Juto. Natsumi pun ya memperoleh energi dari memakan Anoni. Di lain sisi Kijino juga kasihan banget, mentalnya di sini jadi kurang stabil. Dia jadi mudah tersinggung, marah, banyak menyalahkan orang lain, lebih memandang semua negatif. Dia berada dalam tekanan yang luar biasa besar. Ya itu wajar gitu, bisa kita rasakan bagaimana kesakitannya Kiji di sana. Ada momen di episode ini di mana mereka malah ketemu satu sel dan berantem lagi di sana. Di sana Kiji juga agak ngeselin gitu, membawa uang buronannya Tsubasa. Hitotsuki dalam episode kali ini mengambil tematik dari Life Man, di mana beberapa scene juga diadaptasi dari khasnya Life Man, Hitotsuki yang membosankan yang terus mempertanyakan apa itu semangat masa muda. Episode kali ini juga merupakan debutnya Golden Momotaro dengan formnya yang bisa upgrade berbasis Sentai merah lain. Di sini dia memakai form Tokyo Ichigo. Singkat kata, mereka semua berhasil mengalahkan Hitotsuki tersebut tanpa kehadiran dari Jiro yang sedang sakit demam. Ia dirawat oleh Rumi-chan yang diam-diam pergi ke kota untuk bertemu dengan Jiro. Kehadiran fakta terbesar di episode kali ini adalah memang tentang portal dari dunia Juto server kucing. Episode kali ini bisa dikatakan memberikan kesan merinding dari backsound. Kelucuan kucing seakan dibuat sebaliknya di episode kali ini, nyanyian origami. Setelah Tsubasa melihat Natsumi menyerap jiwa Anoni, di sana Natsumi juga menyadari bahwa Tsubasa sedang memergoki dia yang convert menjadi Juto meski tidak berubah form. Natsumi di sini memiliki kontrol penuh atas tubuh seseorang yang dikopinya. Di sana Natsumi pergi dari pandangan Inuzuka Tsubasa, sangat berbeda dengan kelakuan Juto kucing, di mana mereka tidak sama sekali bertindak sebagai wujud manusia yang dikopi oleh mereka. Scene tersebut juga menampilkan Kenji yang lagi-lagi menyerang Natsumi. Di lain sisi Tsubasa yang geram, campur sedih, campur bingung, campur pokoknya dilanda ironi. Dia lalu berinisiatif untuk menyerang Kenji dan berakhir malah masuk ke dalam portal Kenji sendiri, dunia Juto gitu. Mau bilang ini wilayah Juto kucing doang, tapi kenyataannya di sana ada wujudnya Natsumi yang asli. Sedangkan ia kan dikopi oleh Juto bangau gitu. Jadi kita mari simpulkan aja bahwa ini adalah gate-nya Juto, sebuah celah yang tidak diduga oleh Jin Momoe. Jin Momoe sebelumnya berkata bahwa merupakan salah satu kesalahannya dia, mengapa mekanisme menjadi sedikit berubah. Terungkap di sini bahwa kejahatan Jin Momoe sehingga ia dipenjara dalam portal Clan Don adalah karena dia merawat Don Momotaro. Lantas seharusnya apa yang sekiranya mesti dilakukan agar Momotaro yang memang dilempar ke bumi agar bisa survive? Apakah dia bisa hidup sendiri? Jika akhirnya pengurusnya sendiri malah dihukum gitu, apakah hukuman tersebut juga mengenai seseorang yang merawat Jiro Momotani?
Di akhir diperlihatkan bahwa Inuzuka sepenuhnya telah tersalin menjadi Juto kucing. Sekarang waktunya episode ke-36 ya, cepet-cepet aja gitu ya pokoknya, karena kalian juga udah tahu ya. Melanjutkan episode kemarin, kita dikomentari ya. Oh sorry, maksudnya kita komentari gitu. Hampir salah ngomong. Kita komentari sampai menit 3:58. Di mana di sini Kijino yang masih sangat nggak stabil dan galau mulai merambah ke kegiatan bekerjanya. Si bosnya malah dimarah-marahi. Kerjaannya jadi nggak fokus sama sekali. Hingga akhirnya ada telepon dari rekanannya di Donbura Cafe. Sebuah perayaan dan permintaan maaf dari para member Donbro dan juga si Master. Berusaha untuk mengerti bahwa Kijino sedang banyak masalah, semua berlagak sopan dan memperlakukan Kijino bak orang yang paling dihormati di sana. Kecuali si Momotaro yang nggak bisa berbohong, yang berakting sesuai skenario teman-temannya, dia sama sekali nggak bisa. Yang bisa dilakukan Momo hanyalah diam karena disuruh oleh Saruhara. Oleh semua sih sebetulnya. Sampai akhirnya Haruka malah salah ya, dia nge-mention tentang istri cantiknya Kijino, yakni si Miho. Jelas salah banget gitu, malah ngebahas itu. Jadi aja Kiji galau dan cabut gitu, menjauh dari perayaan tersebut. Sampai menit ke-7 kita diperlihatkan bahwa Kijino terlihat membuntuti Inuzuka. Di sana Kijino melihat juga bahwa poster buronan Inuzuka telah dicabut. Polisi sudah yakin bahwa Inuzuka tidaklah bersalah di sini. Kesialan Inuzuka sudah hampir terlihat titiknya. Om Hige berasumsi bahwa bagian-bagian kesialan dari tim Don Brothers bersumber dari musuh utama yang harus Don Brothers kalahkan atau benahi. Kasus Inuzuka mengerucut kepada rivalnya Juto Bangau, begitupun kasus Kijino. Jadi semua connect. Lanjut lagi setelah Inuzuka, Juto lalu mengobrak-abrik sebuah kedai makanan untuk memakan daging, namun berbeda dengan Sayama Kenji, di sana Inuzuka lebih ke mengomentari rasa dari kedai tersebut. Dia malah mengobrak-abrik kedai dengan membuat ulang masakan di sana. Semua pengunjung dipaksa untuk mencicipi hasil masakannya. Di sana Saru, Haruka, dan Taro yang sedari tadi membuntuti Kijino lantas merasa aneh juga dengan sifat Inuzuka yang ternyata adalah kopian Juto. Dengan gayanya Taro berkata bahwa masakan Tsubasa Juto ini tidaklah enak. Lanjut lagi sampai menit 10:20, kita diperlihatkan dengan pertemuan dari Haruka dan juga Natsumi. Natsumi yang seperti biasa sedang melantunkan naskah teater, terus latihan akting untuk drama teatrikal terbarunya yang akan mengadaptasi dari drama Beauty and the Beast. Di sana Haruka yang penasaran bahwa Natsumi ini sedang apa, mulai bertanya dan mengobrol perihal drama, teater, dan juga kehidupan aktris. Sudut pandang Natsumi terlihat mencerahkan bagi Haruka di sana. Natsumi Juto hampir sempurna mengkopi pikiran dari Natsumi yang asli. Enggak seperti Juto kucing ya, yang cuma membawa sedikit sifat dari manusia yang dikopinya. Gila ya gitu, kejadian perubahan dari Miho menjadi Natsumi, terus pemetaan sifat Juto Natsumi, sekarang Natsumi Juto berakting dengan hasil pikiran Natsumi yang kembali. Ini mungkin dalam Don Brothers real life baru terjadi sepekan ataupun 2 pekan. Tapi kita diperlihatkan dengan padatnya jadwal dari Natsumi Juto. Di sana dia langsung berlatih fisik seperti boxing, langsung meneruskan karir teater, langsung juga setelahnya dapat fans yang kaya raya dan loyal gitu. Dia malah ditraktir makanan cukup fancy dengan fansnya tersebut. Terus dia ditraktir juga baju-baju yang mahal gitu. Semua karena fansnya. Di sana Haruka pun juga ikut diajak gitu, imbasnya gitu. Ini adalah kejadian yang sangat cepat dan juga sangat keren. Sampai menit 12 kita diperlihatkan juga nih di kediamannya Jiro, di mana Rumi-chan mulai merawat Jiro yang belum pulih pasca pertarungan terakhirnya. Rumi-chan memasak makanan kesukaannya Jiro. Seperti yang udah kita ketahui, episode kali ini adalah tribute untuk Gogo 5, di mana kiasan yang disebutkan oleh Rumi-chan juga dibuat seperti visualnya yang relate dengan gayanya Gogo 5. Sampai menit 13:40 kita diperlihatkan dengan tiba-tiba bertemunya Haruka dan juga Natsumi Juto yang pulang sehabis mereka ditraktir orang kaya raya dengan para Noto yang menghadang mereka gitu. Di sana Noto ada untuk menghadang mereka. Di sana ada juga Sonoza dan Sononi. Di sana Sononi to the point langsung memastikan bahwa Natsumi, apakah kamu adalah Juto? Di sana Natsumi dan Sononi lalu berkelahi gitu, terlibat perseteruan ringan sampai Natsumi terbang dan juga kabur. Pandangan Haruka malah menyangka bahwa itu adalah bagian dari pembelajaran acting Beauty and the Beast. Haruka yang setiap harinya jadi Don Brothers gitu ya, nampaknya sudah buyar gitu pandangannya gitu, bahkan menganggap biasa aja orang dengan lompatan sejauh itu, padahal kan ya nggak mungkin orang kayak gitu. Malah bodoh menyangka itu adalah hasil latihan scene dramanya. Dia sudah berada di posisi di luar nalar manusia biasa, jadi menganggap normal hal seperti itu. Sampai menit 14:30 kita jadi diperlihatkan dengan fakta terbaru di sini, di saat Natsumi Juto pergi bertemu dengan Don Momotaro meski tidak secara sengaja. Namun itu adalah sebuah insting Momotaro melihat ketidakberesan yang terjadi di sana. Taro bertanya apakah kau mengcopy karakter Miho yang notabene adalah istri Kijino, dan Juto Bangau Natsumi pun berkata bahwa karakter Miho sebetulnya tidak ada. Miho ini katanya adalah sebuah mimpi.
karakter mimpi dari Natsumi mungkin. Damn, semakin sedih aja gitu si Kijino. Apakah mimpi ini karena memang keinginannya Natsumi sendiri untuk menjadi Miho? Kita belum tahu gitu. Merupakan permainan peran doang dari mimpinya Natsumi, alias bisa juga merupakan karakter yang diidealkan tadi oleh Natsumi yang asli untuk menjadi Miho. Natsumi bisa saja ingin berkarakter sebagai Miho, seorang wanita sempurna dengan 50% feminim, mungkin berbeda dengan Natsumi yang bisa kita kategorikan sebagai 40% berani dalam keputusan yang terjadi di hidupnya. Juto Bangau adalah penenun cerita, pembawa cerita, dan Natsumi adalah seorang aktris, sebuah paduan yang cocok bagi kopian tersebut. Lanjut, di belakangnya kita melihat Juto kucing Tsubasa, pertarungan pun tidak dapat dielakkan lagi. Di sini kemudian kita melihat form jutonya Natsumi, Juto Bangau. Di sana kita juga melihat fakta bahwa ketika wujud asli manusia dapat kembali dari celah Juto tadi, maka wujud Juto kopian tidak akan bisa bertahan di dunia manusia. Akan sangat rentan bagi Juto kopian untuk kemudian dikalahkan. Setelahnya, Juto Bangau dan Juto kucing lalu menyerang Momoitaro. Hingga akhirnya ada momen kocak banget dari Sonoza, kocak parah, yang datang dengan berkata selayaknya Sonoy. Dia di sana menyampaikan pesan Sonoy dengan sangat acak-acakan. Sonoy malah mantau di atas gedung saat mereka di bawah bertarung. Sonoy menyuruh memberikan pesan kepada Taro karena Sonoy nggak mau mereka jadi akrab lagi dan malah jadi temenan dalam memandang kehidupan lagi gitu. Pas nanti mereka ketemu, kalau nanti next bertarung lagi gitu, mereka nggak mau merusak vibes. Sonoza dengan kocak lagi berkata bahwa kepada Juto ini ya, tapi salah ucap gitu, dengan beberapa kiasannya, salah gitu. Hitotsuki dari motif Gogo 5 lalu muncul, di mana datang dan menginterupsi mereka. Sebetulnya momen menarik episode kali ini sih adalah Tsubasa ya, yang bisa keluar dari fase Jutonya dan kembali menuju human formnya yang dikopi oleh Juto. Bagaimana Tsubasa bisa mengambil alih itu semua? Ya pasti gara-gara dirinya bisa berubah menjadi Inu Brothers. Setelah malah kaget ya, ternyata Jutonya bisa berubah ke mode Inu Brothers. Lewat perubahan tersebut, jalan dari Tsubasa yang berada di dunia Juto terbuka. Nah, hingga akhirnya Tsubasa selamat dan mengalahkan Juto kopiannya sendiri. Beres. Sekarang kita lanjut episode ke-37. Ini episode yang menurut Om Hige pribadi sangat enjoy ya kita menontonnya. Episode sekarang karena ringan dan sangat menyenangkan menurut Om Hige. Konfliknya banyak yang membuat penonton ketawa kecil gitu ya. Sampai menit ke-4:34 ya, kita diperlihatkan dengan prajurit Noto terbaru di muka bumi. Dia ditugaskan untuk memantau trio Sonoy, Sononi, dan juga Sonoza yang bisa dibilang sangat lamban dalam misi mereka untuk menumpaskan Don Brothers. Terlebih Clan Don, sang agen tersebut bernama Sonoshi alias prajurit keempat dengan warna utama merah. Sonoshi menilai Noto sudah sangat dekat secara personal kepada member Don Brothers, itu udah kelewat batas. Sonoza malah jadi mentor manganya Haruka. Keterikatan emosional Sonoza malah makin nambah bagus ke Haruka. Terus ada Sononi yang awalnya kepo gitu sama Tsubasa dan sekarang malah kayak cinta gitu. Kayak tertarik gitu, interest banget sama perasaan cinta. Kini malah tumbuh perasaan cinta sama Inuzuka Tsubasa. Dan Sono yang selalu menganggap Taro adalah bestie dibanding musuh gitu. Di sana kayak Sono ini pura-pura nggak mau dekat gitu, malah menimbulkan situasi kocak gitu. Ya gara-gara dia udah nganggap Taro ini sebagai bestie. Mereka semua bertemu di kedai Oden kakek-kakek yang pernah juga jadi Hitotsuki ya. Sonoe nampaknya selepas tahu rasa Oden itu luar biasa, dia jadi langganan di sana. Si kakek malah nyebut Sonoe sebagai Noi-chan karena sudah sering banget mampir ke sana. Nah, bisa kita katakan data yang dihimpun Sonoshi juga sangat lengkap dan detail. Dia bisa tahu langsung Inuzuka adalah Sentai hitam. Tidak seperti rekannya yang sudah berjalan 37 episode. Masih aja nggak tahu. Dan lanjut lagi, Sonoshi akhirnya melakukan sidak investigasi langsung ke kedai Oden. Dia diperlihatkan sebagai karakter yang menyebalkan, tidak sopan, berbelit-belit di awal, dan banyak membercandai sesuatu. Dia menganggap udara manusia, apalagi yang ada intervensinya dengan Clan Don di dalamnya, adalah kotor. Make up-nya tebal banget by the way si Sonoshi gitu. Beda sama Sonoy dan Sonoza. Mungkin karena aksen merah, jadi terkesan mencolok di riasannya seperti di lipstick dan lain-lain. Tapi sekali lagi menonton ini hiburan banget, apalagi pas Sonoza salah sambung kata. Lanjut lagi sampai menit 9:21, kita diperlihatkan di markas Noto bahwa Sonoshi adalah seorang supervisor. Omega kira awalnya urutan angka di mana yang tersedia di nama mereka adalah sebuah tingkatan ataupun senioritas dari segi umur. Tapi tetap malah Sonoza yang kelihatan bungsu gitu. Tapi di sini bisa kita simpulkan juga bahwa misi yang diemban, tugas yang telah diselesaikan bisa merubah status para prajurit Noto. Di sana Sonoshi adalah leader mereka, yang ditugaskan pemimpin untuk memerintahkan trio Noto tersebut guna segera mengalahkan Clan Don dan juga Don Brothers.
Dia di sana memberikan bukti kedekatan Noto dengan para Don Brothers. Hal lucu lain sekaligus seram adalah ketika kita membayangkan mengepel selamanya di ruangan yang divisualkan tak berujung. Sumpah sih, coba kalian pikirin, kalian ngepel di ruangan kayak gitu nggak ada ujungnya, apa serem gitu. Sampai menit 11.42 kita diperlihatkan dengan tiba-tibanya Sonoshi masuk ke area cafe Don Buddha yang mendeteksi bahwa udara di sana kotor karena kehadiran Don Brothers. Langsung menyemprotkan disinfektan ke arah mereka semua gitu. Semua jadi berantakan gitu. Sonoshi menjelaskan alasan dan tujuan dia datang ke bumi. Dia ingin memantik api pertempuran Noto dan juga klan Don plus Don Brothers. Di lain sisi, Saru juga setelah mendengar penjelasan dari Sonoshi mulai bertanya, sedekat apakah temannya dengan Noto gitu, hingga ia mengambil keputusan untuk ingin dekat dengan Sononi. Ada tendensi menyukai gitu ya si Saru ini, meski akhirnya ditolak gitu. Ente kadang-kadang gitu ya, nice try. Sonoshi datang ke suatu tempat di mana manusia lagi makan normal biasa aja. Dia langsung sebrotin tuh disinfektan ke semuanya. Padahal kan itu bahaya gitu ya, gila sih. Gak sampai gitu aja gitu, malah dia dengan serulingnya memanggil Anoni dan langsung menyerang manusia dan masukin manusia ke portal Noto karena dia pikir dia telah membersihkan dunia. Sonoshi ini ganggu banget gitu. Temennya aja di atas malah berpikir bahwa sikap Sonoshi ini lebih bangke ketimbang Hitotsuki. Tingkah lakunya udah kayak Hitotsuki gitu, sebelum akhirnya Don Brothers muncul di sana. Dan Sonoshi berubah, kita lihat malah keinget formnya si Ankh mode grid ya, kayak formnya si Sonoshi ini gitu. Tingkahnya yang konyol dan menyebalkan emang membuat geleng-geleng kepala. Kita bisa lihat rekannya aja emosi sama dia sampai nyuruh Momoitaro untuk habisin si Sonoshi. Kayak hingga akhirnya Sono ini mengajak Don Brothers untuk meeting bersama guna menumbangkan Sonoshi. Sampai menit 15.23, kita diperlihatkan meeting internal antara Don Brothers dan juga Noto, di mana Sonoi mengaku dalam rasa keputusasaannya dia meminta bantuan dan kolaborasi dari Don Brothers. Di satu sisi dia nggak mungkin melawan supervisornya sendiri dan ngepel di ruang waktu yang tak berujung. Di lain sisi dia udah nggak tahan dengan cara Sonoshi bertindak dan menyuruh-nyuruh mereka. Kita bisa lihat juga gitu kekocakan dari Sonoza yang Bakaero dan juga nice try-nya Saru Brothers dalam PDKT gitu sama si Sononi. Dan Saru pun ditolak gitu. Di sana ada satu fakta khusus bahwa dengan cara tertentu mereka bisa mengubah klan Noto menjadi Hitotsuki, yakni dengan menyerap esensi Hitotsuki seseorang yang sudah hampir bangkit dan membawa energi tersebut langsung dilemparkan ke tubuh Noto yang bersangkutan. Ini unik juga ya. Dan lagi-lagi bakal eksperimennya yakni si bapak-bapak ini lagi, si labil sehingga jelas, yakni si Minoru Ono. Di sana ia jadi ninja-ninjaan lagi. Hampir aja keempat kalinya dia berubah jadi Hitotsuki. Aduh. Setelah Hitotsukinya diambil, dia kayaknya sadar lagi. Episode kali ini temanya adalah Gingamen. Dan akhirnya series ini adalah ada roll call-nya gitu secara penuh gitu, meski nggak ada Inuzuka sih. Itu pun karena menghargai Noto yang diperintahkan Sonoshi untuk roll call. Akhirnya mereka bertarung di lapang dekat Bukit Batu Sentai legendaris, tentu aja dengan misi mereka yang sudah dipersiapkan bareng-bareng. Di antara para Noto sepertinya cuma Sonoshi yang paling kita bisa lihat ekspresif gitu ya, layaknya sifat manusia biasa. Ketika Noto yang lain cuma belajar meniru sifat manusia, belajar menghargai sifat manusia, belajar bagaimana manusia ini bertata krama, Sonoshi sudah terlahir aktif dan menyebalkan. Bedanya di sini dia sangat menyebalkan gitu. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Lanjut lagi di menit 19.10, terlihat Taro berbohong yang berakibat dia mati untuk beberapa saat karena dia yang tidak bisa berbohong tersebut. Bukan karena tebasan Sonoi gitu, sudah dicek oleh Sonoshi, tapi emang posisi di sana Taro emang mati gara-gara berbohong. Hingga akhirnya Sonoza memberikan energi Hitotsuki ke arah Sonoshi dilempar. Dan berubahlah dia menjadi Hitotsuki sambil sumpah serapah. Dia diserang oleh para Noto, tapi pas final eksekusi, Sono ini mengurungkan niatnya gitu untuk membunuh si Sonoshi. Karena ya dia nggak bisa untuk membunuh temannya gitu, satu klannya, meskipun Sonoshi ini sangat menyebalkan gitu. Kenapa harus dia bunuh gitu? Kita akan lihat bagaimana Sonoshi ke depannya. Akankah dia melapor ke pihak tertinggi Noto dan menyuruh agar trio Noto ini dihukum? Atau malah Sonoshi jadi sadar bahwa musuh sebetulnya bukan Don Brothers dan bersama-sama melawan Juto? Atau akan seperti apa? Setelahnya dengan mode Omikoshi Phoenix, Golden Momotaro langsung melakukan serangan meski kolaps dengan si Don Toraboru. Sampai menit ke-22 kita lihat, dia kemudian menjadi Hitotsuking dan diserang oleh Omikoshi Dai Gatai. Hingga akhirnya Sonoshi mengutuk mereka semua dan berjanji akan membalas ini. Sonoi menjelaskan semuanya di sana bahwa dia tidak bisa membunuh Noto dengan tangannya sendiri. Di akhir, ada hal yang sangat membagongkan di mana Kijino balik ke apartemennya dan menyapa yang dia sebut sebagai Miho-chan, yakni sebuah spirit doll. Aduh, mengerikan ya. Di satu sisi kasihan banget, juga
Kijino ini gitu, karena dia emang gak tahu apa-apa. Episode selanjutnya ekspresi Kijino kembali senyum ala psikopat, di mana dia telah merencanakan sesuatu hal terhadap Tsubasa, di mana Tsubasa juga kembali dengan masakannya yang sudah dia challenge di sini. Episode minggu depan sudah ada lagi poster buronan Inuzuka Tsubasa versi Juto, yang lapor bisa jadi itu Kijino. Episode minggu depan terlihat kayak ada pertarungan antara Don Brothers dengan Don Toraboru, plus Noto yang balik lagi ribut sama Don Brothers. Gimana menurut kalian? Thanks sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.